Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas turunan trigonometri. Di video-video yang lalu saya menjelaskan, video sebelumnya itu saya menjelaskan turunan trigonometri yang mengkombinasikan antara turunan dua fungsi trigonometri dengan perkalian dua fungsi trigonometri. Ya, pada kesempatan ini melaju ke depan gitu, yaitu turunan trigonometri. Jadi kalau ada fx gitu sama dengan adalah gx per hx. Nah, jadi fx-nya itu kali ini yang kita bahas adalah gx per hx. Fx merupakan pembagian fungsi. Gx itu fungsi x dan hx itu adalah fungsi x. Bagaimana turunannya? Maka f aksen x itu sama dengan hx dikalikan g aksen x gitu dikurangi gx dikalikan h aksen x gitu per hx kuadrat. Ini kalian sudah dapatkan rumus ini pada kelas 11 tentang turunan fungsi aljabar yang sudah saya ulang pada video part 1 turunan trigonometri. Itu saya mengulang pada video 1 itu saya mengulang sedikit tentang turunan fungsi aljabar, dan salah satunya adalah rumus turunan pembagian dua fungsi, yang seperti ini. Nah, ini saat ini akan saya hubungkan dengan fungsi trigonometri. Jadi di mana gx-nya adalah fungsi trigonometri dan hx-nya adalah fungsi trigonometri. Tetapi secara umum konsep berpikirnya sama. Ketika fx itu sama dengan gx per hx, maka f aksen x itu hx dikalikan g aksen x dikurangi gx dikalikan turunan dikalikan turunan hx per hx kuadrat secara umum. Yang membedakan adalah di sini kita hubungkan dengan fungsi trigonometri. Ini contoh pertamanya. Contoh pertamanya adalah bagaimana rumus pembagian fungsi itu turunannya bagaimana, yaitu salah satunya aplikasinya adalah ketika kita ingin menentukan f aksen x ketika fx-nya itu kotangan gx. Ya, nanti ini misalkan yang ditanya adalah f aksen x itu sama dengan siapa? Ya, saya jelaskan bahwa nanti perlu kalian ketahui bahwa fx itu sama dengan cos gx per sin gx. Ya, jadi kotangan itu adalah cos per sin. Kalau kotangan gx itu berarti cos gx per sin gx. Nah, perhatikan di sini nampak jelas pembagian fungsi atau fungsinya adalah fungsi pecahan, fungsi trigonometri pecahan cos gx per sin gx. Nah, kalau di formula awal itu yang atas saya misalkan gx, yang bawah saya misalkan hx. Jadi nanti analoginya berpikir sama. Ini tidak mungkin cos gx itu dimisalkan gx.
Tidak mungkin, karena ini nanti rancu dengan cos di belakang cos itu, yaitu GX. Nanti akan rancu. Maka permisalannya nanti fx-nya itu saya misalkan adalah, katakanlah ini adalah AX gitu per BX. Ya, lagi-lagi itu kan sebuah simbol. Jadi kalau ada fx sama dengan gx per hx, itu kan simbol. Fx itu simbol, gx itu simbol, hx itu simbol. Tetapi yang paling penting adalah konsep, substansi di balik simbol itu. Nah, kalau ini fx sama dengan gx per hx, maka kalau ini fx jadi f aksen x. Kalau ini gx ini jadi g aksen x. Kalau ini hx ini jadi hx. Kalau ini gx ini min gx. Kalau ini hx ini h aksen x. Kalau ini hx ini hx kuadrat. Jadi ini analog dengan ini. Nah, fx-nya itu adalah fx begitu. Kemudian gx-nya itu adalah ax dan hx-nya itu adalah bx. Maka nanti ini kalau yang ditanyakan itu f aksen x gitu, ini ya analog. Berarti apa? Nah, sama dengan bawah, bawah kali turunan atas dikurangi atas, gitu kan? Kali turunan bawah, b aksen x per bawah kuadrat. Jadi substansi sama. Yang membedakan hanya simbolnya. Misalkan katakanlah saya punya Rx misalkan, itu sama dengan Sx per Tx misalkan, maka nanti R aksen X nya nanti ya analog dengan ini. Siapa? Bawah berarti sama dengan Tx begitu, dikalikan turunan atas S aksen X dikurangi atas kali turunan bawah T aksen X per Tx kuadrat. Nah, jadi di sini intinya sama. Jadi intinya sama, analog. Nah, ini simbolnya, di sini konsepnya seperti ini. Ini simbolnya, konsepnya seperti ini. Jadi simbol itu bisa dirubah sesuai dengan keinginan, tapi konsep itu tidak bisa dirubah. Jadi konsep itu tidak berubah. Yang berubah itu adalah simbol. Karena tergantung apa simbol yang kita gunakan. Ya, kembali ke sini. Ini saya hapus sebagai pemahamannya seperti itu. Nah, ini fx-nya sama dengan cos gx per sin x. Nah, ini saya analogikan. Saya misalkan cos gx Nah, ini ax itu adalah cos gx. Kemudian maka a aksen x itu kan sama dengan min g aksen x. Ingat di video kedua, dikalikan sin gx, kan gitu. Kemudian saya misalkan bx itu adalah sin gx, maka b aksen di video kedua part 2 turunan fungsi nanti, maka ini adalah g aksen x, tetapi ini cos dari gx, kan gitu. Nah, berarti nanti ini menjadi f aksen x nanti sama dengan fx-nya nanti sama dengan ax gitu plus bx begitu. Nah, berarti f aksen x-nya nanti sama dengan, ingat bawah, ini konsepnya ini. Nah, konsep ini cuma simbolnya yang berbeda. B
BX dikalikan A aksen X dikurangi bawah dikalikan atas, dikalikan turunan bawah per bawah kuadrat, bawah kuadrat. Ya, jadi fx itu kan cos gx sin gx. Cos gx sama misalkan A, berarti A aksen sama dengan min G aksen X sin gx. Kemudian sin gx sama misalkan bx, bx itu sin gx, maka b aksennya sama dengan g aksen cos gx. Ini dari mana? Dari video kedua saya, part 2 tentang turunan trigonometri. Nah, sekarang berarti nanti masih ketemu. Nah, bx-nya siapa? Sin gx. Kan gitu. Siapa A aksen X-nya? A aksen X-nya itu adalah min gx begitu dikalikan sin gx, kan gitu. A aksen X-nya ini. Kemudian dikurangi ya. Biar enak, saya pindah aja sini. Berarti nanti F aksen X-nya nanti sama dengan bx, bx-nya itu sin gx. Gitu. Dikalikan A aksen X. Nah, A aksen X itu min, nah itu. Min gx dikalikan sin g, ini g aksen, aksen X sin gx. Nah. Kemudian dikurangi AX, dikurangi AX berarti apa? Cos gx, kan begitu. Dikalikan B aksen X, B aksen X adalah apa? G aksen X cos gx gitu. Begitu. Bx-nya siapa? Sin gx, berarti sin kuadrat gx. Nah, nanti kan di sini. Ya. Ini saya pindah ke kanan, saya teruskan di kanan begitu. Ya. Kita ulas sekarang. Berarti nanti F aksen X-nya nanti sama dengan ini min G aksen. Berarti saya pindah min G aksen X begitu. Sin Gx dikalikan sin Gx berarti sin kuadrat Gx. Nah, ini itu, ini G aksen X min G aksen X begitu dikalikan cos kuadrat Gx. Nah, per siapa? Sin kuadrat Gx. Ya, itu prosesnya. Berikutnya adalah sama-sama punya faktor min Gx, Ini G aksen X-nya saya keluarkan begitu. Ini tinggallah sin kuadrat Gx gitu plus cos kuadrat Gx begitu per sin kuadrat Gx. Nah, ingat sekarang, kalau ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kalau ada sin kuadrat 2x plus cos kuadrat 2x juga sama dengan 1. Kalau ada sin kuadrat gx begitu ditambah cos kuadrat gx itu juga sama dengan 1. Berarti ini 1. 1 kan? Berarti tinggallah min G aksen X. Why? Kenapa? Karena ini sama dengan 1 per sin kuadrat Gx. Nah, saya dihapus. Ini bagi pantauan. Ingat, kalau sepersin X itu namanya kosekan X. Kalau sepersin 2x itu namanya kosekan 2x. Berarti kalau saya punya sepersin kuadrat X itu namanya kosekan kuadrat X.
berarti nanti ini sama. Berarti kalau nanti sepersin kuadrat GX itu nama lainnya adalah kosekan kuadrat GX. Berarti ini jadinya apa? Jadinya adalah min G aksen X kosekan dari GX ini kuadrat. Nah, maka dengan rumus ini kita bisa mencari rumus umum dari turunan kotangen. Jadi umum kalau ada fx gitu sama dengan kotangen gx begitu, maka f aksen x-nya adalah min g aksen x begitu kosekan, hapus kosekan dari siapa? Kosekan kuadrat gx. Ya ini kalau ada fx sama dengan kotangen begitu, kotangen sama dengan itu. Ya, nanti misalkan andaikan kalian mendapatkan soal begitu, ya yang berkaitan dengan kotangen, maka pakai rumus ini aja karena sudah dibuktikan secara aljabar seperti yang saya barusan jelaskan itu. Misalkan rumus yang pertama itu, misalkan yang pertama contohnya adalah siapakah, misalkan adalah berikutnya aplikasi ini. Kalau ada fx sama dengan kotangen 3x min pi, kemudian yang ditanyakan f aksen x itu adalah siapa? Ini akan saya bahas. Jadi kalau ada fx sama dengan kotangen 3x min pi, siapakah f aksen x-nya? Ya. Jadi begini, jawab begitu. Kalau ada fx sama dengan kotangen gx, kotangen gx, itu, maka nanti kan f aksen x-nya itu sama dengan, katanya itu min g aksen x begitu, min g aksen x kosekan dari kuadrat gx begini. Ini nanti. Jadi kita harus mencari siapa g aksen x-nya karena dibutuhkan g aksen x-nya. Nah, sekarang fx begitu itu sama dengan kotangen dari 3x min pi. Sekarang kalau dipisahkan fx sama dengan kotangen gx, maka gx-nya itu nanti gx-nya itu adalah 3x min pi. Maka nanti g aksen x-nya nanti sama dengan 3. Turunan fungsi aljabar 3. Berarti nanti f aksen x itu katanya kan sama dengan f aksen x sama min g aksen x. Nah, ini jadi hati-hati, min 3 kosekan kuadrat dari gx. Gx-nya siapa? 3x min pi. Inilah kalau fx-nya sama dengan kotangen 3x min pi, maka f aksen x-nya sama dengan min 3 kosekan kuadrat 3x min pi. Ya, itulah jawabnya. Berikutnya ini saya aplikasikan di pembagian fungsi ini. Turulannya bagaimana, seperti itu saya aplikasikan untuk fx tangen x. Ya, ini nanti jawab begitu. Fx itu nanti sama dengan sin gx begitu per
x-nya analog dengan cos x. Jadi ini fungsi trigonometri, ini fungsi trigonometri. Nah, siapakah f aksen x-nya? Jadi dimisalkan nanti, dimisalkan bahwa ax itu sama dengan sin gx. Maka a aksen x nanti sama dengan g aksen x dikalikan cos gx. Nah, ini di video kedua saya tentang turunan trigonometri. Kemudian dimisalkan bahwa bx itu sama dengan cos gx. Maka b aksen x-nya itu sama dengan min g aksen x begitu sin gx. Ya. Tuh. Kemudian berarti fx-nya yang baru itu adalah ax fungsi trigonometri. Ax-nya itu ini adalah bx. Maka f aksen x-nya sama dengan bawah kali turunan atas dikurangi atas kali turunan bawah. Harus paham konsepnya seperti itu, per bawah kuadrat. Per bawah kuadrat. Seperti itu konsepnya. Kemudian kita hitung sekarang f aksen x-nya nanti sama dengan katanya dx. Dx-nya itu adalah cos gx. Cos gx gitu. Dikalikan aksen x. A aksen x itu sama dengan g aksen x begitu cos gx. Dikurangi ax. Ax-nya siapa? Sin gx begitu. Dikalikan b aksen x. B aksennya apa? Karena ada min. Nah, saya plus ini g aksen x sin gx gitu. Nah, begitu per siapa dia bx-nya? Bx-nya cos gx. Berarti cos kuadrat gx gitu. Ya. Kemudian ini punya g aksen x, ini punya g aksen x. G aksen x-nya saya keluarkan. Begitu. Ini cos gx kalikan cos gx itu sama dengan cos kuadrat gx. Ini sin gx dikalikan sin gx itu plus sin kuadrat gx gitu per cos kuadrat gx. Ya. Sabos. Nah, berikutnya yang terakhir itu ingat cos kuadrat gx ditambah sin kuadrat gx itu adalah sama dengan 1. Nah, berarti nanti sama dengan f aksen x nanti sama dengan g aksen x begitu per cos kuadrat gx. Ingat, harus tahu seper cos x itu namanya sekan kuadrat x. Ya, berarti kalau ada seper cos kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x. Kalau ada seper cos gx begitu, itu sama dengan sekan dari gx. Kalau ada seper cos kuadrat gx begitu, itu sama dengan sekan kuadrat ya dari gx gitu. Nah, berarti ini f aksen x-nya sama dengan apa? Gx, g aksen x dikalikan sekan kuadrat dari gx. Nah, yang kesimpulan, jadi kalau ada fx-nya itu sama dengan tangen
dari GX begitu, maka ini maksudnya ini. Berarti kalau F aksen X-nya nanti teman pertamanya adalah G aksen X dikalikan sekan kuadrat dari GX ya. Inilah rumus umum. Nah, suppose ini rumus umum dari apa? Kalau ada Fx sama dengan tangen Gx, maka F aksen X nanti sama dengan G aksen X dikalikan sekan kuadrat Gx. Nah, saya berikan contoh. Nah, ini katakanlah keempat ini adalah aplikasi dari Fx sama dengan tangen Gx, maka F aksen X-nya sama dengan G aksen X sekan kuadrat Gx. Saya misalkan contoh Fx-nya itu adalah tangen. Katakanlah tangen X kuadrat min 4X plus 3. Nah, siapakah F aksen X-nya? Lagi kita misalkan. Jadi kalau tadi ada Fx, jadi misalnya itu adalah Fx itu adalah tangen Gx. Fx tangen Gx. Berarti nanti Gx-nya, kalau misalkan Fx sama dengan tangen Gx, maka tangen X kuadrat min 4X plus 3, Gx-nya adalah ini X kuadrat min 4X plus 3. Berarti nanti yang dibutuhkan, ingat, kalau Fx sama dengan tangen Gx, maka F aksen X-nya itu nanti kan sama dengan G aksen X dikalikan sekan kuadrat Gx, kan gitu. Berarti yang dibutuhkan nanti adalah G aksen X. Nah, nanti berarti ini G aksen X-nya nanti sama dengan berarti 2X min 4. 2X min 4. Siapa? G aksen X-nya. Turunan fungsi aljabar. Maka F aksen X-nya nanti katanya adalah G aksen X. Siapa? 2X min 4 sekan kuadrat Gx. Gx-nya adalah X kuadrat min 4X plus 3. Nah, itu aplikasi dari Fx sama dengan tangen Gx, maka F aksen X-nya sama dengan G aksen X dikali sekan kuadrat Gx. Ya, seperti itu. Berikutnya contoh yang kelima. Kalau ada Fx sama dengan sin 2x, kemudian sin 2x per sin 2x plus cos 2x, ini merupakan persoalan turunan yang berkaitan dengan rumus yang saya tuliskan di awal ini. Maka ini nanti saya misalkan Ax itu adalah sin 2x. Maka A aksen X-nya nanti adalah 2 cos 2x. Ingat di video kedua saya. Nah, kemudian yang misalkan lagi ini, Bx-nya itu sama dengan sin 2x min cos 2x. Ingat, ini berarti kalau ada kemarin kalau ada Fx sama dengan Gx begitu dikurangi Hx begitu. Video sebelum ini ya, dua sebelum ini itu, maka F aksen X-nya kan sama dengan G aksen X begitu dikurangi H aksen X, gitu kan. Berarti ini nanti B aksen X-nya ya turunan ini sebagai Gx-nya. Turunan ini nanti adalah 2 cos 2x min, berarti dia min
min turunan ini adalah karena turunan cos itu min jadi plus 2 sin 2x. Nah, berarti fx yang baru nanti kan sama dengan ax begitu per bx gitu kan, karena sin 2x nya dimisalkan ini, kemudian sin 2x min cos 2x dimisalkan ini, berarti kan fx nya sama dengan ax per bx. Maka formula ini berlaku, formula di awal yang satu itu berlaku. Gimana ini? Berarti nanti f aksen x nya nanti adalah sama dengan bawah katanya kali turunan atas, dikurangi atas gitu kali turunan bawah gitu per bawah kuadrat. Itulah f aksen x nya yang mau kita tentukan setelah dimisalkan ax sama dengan itu dan bx sama dengan itu. Yang dibutuhkan adalah a aksen x sama b aksen x. Sudah, berarti ini nanti adalah bx nya siapa? Ini bx nya adalah sin 2x min cos 2x. Ini adalah b nya, bx nya. A aksen x nya adalah 2 cos 2x. Ini a aksen x nya dikurangi ax nya siapa? Sin 2x. Sin 2x. Kemudian dikalikan b aksen x. B aksen x nya itu. Berarti 2 cos 2x plus 2 sin 2x. Nah, per begitu bx nya siapa? Bx nya ini. Sin dari 2x min cos 2x begitu, ini kuadrat. Ya, kita ulang. Dari sini kita ulang. Berarti sama dengan 2 cos 2x dikalikan sin x itu adalah 2 sin 2x cos 2x. Ini kali ini berarti sama dengan min 2 cos kuadrat 2x. Ini kali ini berarti itu adalah min 2 sin kuadrat ini kali ini berarti min 2 sin 2x cos 2x. Ini kali ini min 2 sin kuadrat 2x nah ini berarti sin kuadrat 2x min 2 kali sin 2x cos 2x ditambah cos kuadrat 2x. Kenapa? Kalau ada a min b dikuadratkan itu kan sama dengan a kuadrat min 2b plus b kuadrat. Berarti kalau ini ada sin 2x min cos 2x kuadrat begitu, sama dengan a nya itu sin 2x, b nya itu cos x. A kuadrat berarti dia sin kuadrat 2x 2 kali ab min 2 a nya sin 2x, kemudian b nya cos 2x ditambah b kuadrat, b nya adalah cos kuadrat 2x. Jadi kenapa yang awalnya ini menjadi seperti yang sudah di bawah ini? Karena menggunakan aturan ini. Ya, saya hapus. Sekarang. Nah, ingat, ini sama ini habis hilang. Berarti tinggal yang atas ini. Nah, tinggal ini sama ini. Sama-sama punya min 2. Ini kalau saya tulis min 2 gitu, ini cos kuadrat 2x begitu, ini plus sin kuadrat 2x begitu, per jadi sin kuadrat x ditambah cos kuadrat itu 1 min. Nah, ingat kalau ada rumus kemarin di kelas 10 dan 11 trigonometri, kalau ada 2 sin x
cos X itu sama dengan sin 2X. Jadi berarti kalau ada 2 sin nanti 2X cos 2X sama dengan sin 4X. Itu kelas 10 dan kelas 11 materi juga. Berarti sin kuadrat 2X ditambah cos kuadrat 2X itu 1 tahun depan. Ini nanti dengan menggunakan formula ini jadinya min sin 4X gitu. Min sin 4X. Ini saya hapus begitu. Ya. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti ini nanti sama dengan per 1 min sin 4X begitu. Yang atas karena cos kuadrat 2X ditambah sin kuadrat 2X itu sama dengan 1. Ini adalah min 2. Inilah kalau ada fx sama dengan sin 2x per sin 2x min cos 2x dengan menggunakan formula ini, ya, maka ketemulah seperti yang terakhir ini. Ya, tuh. Kita di 5 contoh yang merupakan turunan fungsi pecahan. Fungsi pecahan yaitu Gx dengan Hx, tetapi Gx-nya merupakan fungsi trigonometri dan Hx-nya juga merupakan fungsi trigonometri. Nah, berikutnya itu turunan bentuk terakhir. Nah, ya. Ini kalian sudah kenal. Kalau ada seperti ini yang namanya dikenal dengan dalil rantai ini ya. Kalau ada fx begitu sama dengan gx pangkat n begitu, maka nanti f aksen x-nya nanti sama dengan n dikalikan gx pangkat n-1. Ini adalah n-1 dikalikan g aksen x. Nah ini, jadi ini yang mau dibahas selanjutnya. Jadi kalau ada fx sama dengan gx pangkat n, maka f aksen itu n dikalikan gx, g-nya belum turun, pangkatnya sudah turun, baru dikalikan g aksen x. Ya, tuh ini sudah apa? Sudah kalian kenal di turunan fungsi aljabar di kelas 11. Kemudian saya ulang sedikit di video pertama saya pada bab turunan trigonometri. Silakan disimak lagi ini video yang pertama saya biar kalian nanti lebih baik pemahamannya. Nah, dan ini. Nah, ini saya contohkan itu fx-nya misalkan saya contohkan adalah fx sama dengan sekan kuadrat 3x min 1. Sekan kuadrat 3x min 1. Siapakah f aksen x-nya? Misalkan begitu. Jadi kalau ada fx sama dengan sekan kuadrat 3x min 1, f aksen x-nya itu siapa? Gitu ya. Nanti dijawab gitu. Fx-nya itu adalah seper cos kuadrat 3x min 1. Karena sekan itu adalah seper cos. Nah, berarti ini nanti akan diubah menjadi cos dari 3x min 1 dipangkatkan min 2. Dipangkatkan min 2. Kenapa? Ini pangkat positif jadi pangkat negatif. Nah, di sini jelas siapa gx-nya. Nah, dari sini nanti gx-nya itu adalah cos dari 3x min 1. Nah, ini kan fx, ini fx, gx pangkat n, berarti gx-nya itu cos 3x min 1.
Kemudian N-nya siapa? 2. Jadi ini tuh analog dengan ini tuh analog dengan ini. Begitu. Apa yang terjadi sekarang? Ini nanti pasti G aksen X-nya, ingat. Nah, ini pasti min 3 sin 3X min 1. Ya. Min 3 sin 3X min 1. Berarti awalnya itu siapa sekarang? Karena fx-nya itu, karena gx-nya itu sama dengan cos 3x min 1, berarti ini nanti fx-nya adalah gx pangkat min 2. kan gitu. Berarti nanti f aksen x-nya itu sama dengan katanya, kalau ini n maka ini n, berarti min 2. Kalau ini gx pangkat min 1, berarti kalau ini berarti gx pangkat min 2 min 1. Kemudian masih dikalikan g aksen x, masih dikalikan g aksen x. Ya, tinggal masukkan karena g-nya tadi siapa? Cos 3x min 1. Siapa g aksen x-nya? G aksennya adalah min 3 sin 3x min 1. Maka nanti f aksen x-nya nanti min 2 gitu. Gx, siapa Gx-nya? Gx-nya adalah cos 3x min 1. Berarti ini cos 3x min 1 pangkat min 3. Dikalikan G aksen X. G aksennya siapa? Min 3. Siapa dia? Sin dari 3x min 1. Ya. Kemudian ini min 3, ini artinya cos pangkat negatif. Kalau boleh saya jelaskan di sini nanti, ini kan min 6, jadi plus 6, min 2 dikalikan min 3. Ini nanti kan artinya seper cos, ini artinya kan seper cos dari kuadrat 3x min 1 begitu dikalikan cos dari 3x min 1 begitu. Ini kan pangkat negatif. Berarti kan cos kuadrat 3x min 1 cos 3x min 1. Ini itu kan sin dari 3x min 1. Sorry, plus min. Nah, min. Ya. Nah, berarti kan sekarang sin 3x min 1 cos 3x min 1. Siapa dia? Tangen. Berarti dia apa? 6 dikalikan tangen begitu. Dan siapa? 3x min 1. Karena sin 3x min 1 per cos 3x min 1 itu tangen. Lah, per cos siapa? Sekan. Sekan kuadrat dari 3x min 1. Ya. Nah, inilah Kalau fx-nya itu sama dengan sekan kuadrat 3x min 1, siapakah f aksen x-nya? Seperti penjelasan tadi, sehingga nanti f aksen x-nya adalah seperti ini. Ya. Kemudian ya, contoh kedua, di situ fx sama dengan kosekan kuadrat 4x, siapakah turunan pertama dari fx. Ya, siapakah turunan pertama daripada fx? Ya. Nah, kita lanjut. Tadi dijawab begitu. Berarti fx nanti sama dengan kosekan, itu artinya seper sin kuadrat dari 4x min p. Ini itu artinya sama dengan ini. Berarti ini tuh artinya sama dengan sin dari 4x min p dikuadratkan. Nah, kemudian Nah, ini dimisalkan.
Dimisalkan bahwa ini adalah GX, berarti GX-nya itu sama dengan sin dari 4x min P. Karena modelnya kan fx sama dengan gx pangkat n. Sin 4x min P itu sama dengan gx. 2 itu, sorry, ini min 2. Nah, min 2. Sama halnya dengan yang ini tadi, itu min 2. Karena per, ya. Ini berarti nanti kan analog dengan fx sama dengan gx pangkat n, di mana gx-nya itu adalah sin 4x min P dan n-nya itu adalah min 2. Maka sin 4x min P itu sama dengan gx, misalkan gx. Ya. Berarti nanti ini g aksen x-nya itu sama dengan 4 dikali cos 4x min P. Nah, ini video 2 dan video ketiga berkaitan dengan itu. Nah, sama halnya ini kan analog sekarang sudah. Berarti nanti ini jadinya apa? Fx-nya itu jadinya adalah gx pangkat n. Nah, gitu. Maka nanti f aksen x-nya itu kan sama dengan n dikali gx begitu pangkat n min 1 dikali g aksen x. Nah, berarti nanti fx-nya siapa di sini? Nah, sorry, nanti ini sudah n-nya pangkat 2 ini. Nah, pangkat 2, pangkat min 2. Berarti n-nya itu pangkat min 2 begitu. Ini artinya ya min 2 min 1. N min 1, N-nya kan min 2, berarti min 2 min 1. Berarti nanti adalah min 2 itu. GX-nya siapa? Sin. Sin dari siapa? Sin dari 4x min P begitu dipangkatkan min 3 gitu. Dikalikan G aksen X, ini berarti dia 4 dikalikan cos 4x min P. Diproses. Ini adalah min 8, ini min 8. Ingat, ini tadinya kan sin dari siapa? Sin dari 4x min P begitu dikalikan sin kuadrat kalikan sin kuadrat dari 4x min P begitu. Ya. Karena pangkat min 3 jadi pangkat 3. Kuadrat sama pangkat 1. Ini itu jadinya adalah min 8 kalikan min 2 dikalikan 4 min 8 begitu cos dari 4x min P nya. Cos 4x min P per sin 4x min P itu adalah siapa? Adalah kotangen. Kalau tadi ini sin per cos itu tangen, sekarang cos per sin itu kotangen. Berarti yang bawah nanti menjadi nah, jadi min 8 ini per ini itu kotangen dari siapa? 4x min P sepersin kuadrat itu artinya kosekan kuadrat dari 4x min 1. Jadi inilah f aksen x nya ketika fx nya sama dengan kosekan kuadrat 4x min P, maka ini adalah min P begitu. Nah, berarti ini min 8 kotangen 4x kosekan kuadrat 4x min P. Ya. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, ya, contoh berikutnya fx-nya itu cos kuadrat 5x min 10. Siapa? F aksen x-nya. Ya, jawab.
dijawab begitu. Fx ini fx-nya nanti kan sama dengan cos begitu dari 5x plus 10 begitu dipangkatkan 2, maksudnya begitu. Nah, di sini analog cos 5x plus 10 itu analog dengan gx. Nah, jadi di sini gx-nya itu cos 5x plus 10. N-nya adalah 2. Jadi berarti menggunakan formula ini. Nah, berikutnya adalah kita misal gx-nya itu sama dengan cos dari 5x plus 10 begitu. Berarti g aksen x-nya nanti hati-hati sama dengan min 5 gitu. Sin dari 5x plus 10. Nah, itu kedua dan ketiga. Nah, berarti fx setelah permisalan itu kan sama dengan ini kan gx, berarti gx begitu pangkat 2. Berarti f aksen x-nya nanti hati-hati di sini. Nah, kalau di sini gx ini n, maka n-nya itu berarti n-nya adalah 2, n-nya itu 2, n-nya itu 2. Nah, ini 2. Berarti 2 dikalikan gx begitu dipangkatkan, kalau ini n min 1. Kalau ini 2 berarti 2 min 1. 1 dikalikan g aksen x. Nah, begitu. Ya, begitu. Sehingga nanti f aksen x-nya nanti sama dengan begitu 2 begitu. G-nya siapa? Cos dari 5x plus 10. G-nya pangkat 1 dikalikan g aksen x, g aksen ini min 5 begitu sin dari 5x plus 10 begitu. Ini diproses, min 5 dikalikan 2 itu min 10 begitu. Nah, begini aja, ya, nanti akan kelihatan. Nah, begini aja. Ini min 5 gitu. 2 saya tulis sendiri, ada tujuan dan maksud. Nah, gitu. Ini cos nih dari 5x plus 10 gitu. Ingat formula ini. Kalau ada 2 sin x cos x ini nanti sama dengan sin 2x. Ingat formula ini kelas 10 dan kelas 11 materi trigonometri. Berarti kalau saya punya 2 sin gx, katakanlah gitu, cos gx begitu, ini sama dengan sin 2gx begitu. Berarti kalau ini punya 2 sin begitu 5x plus 10 dikalikan cos 5x plus 10 analog gx-nya ini, gx-nya ini, gx-nya ini, gx-nya ini. Harus sama-sama g, kalau ini gx, ini gx, ini gx juga gx ini ya. Sin 2gx berarti kan sin 2gx-nya kan ini 5x plus 10 berarti sama dengan sin dari 10x plus 20 ya. Jadi nah, ini setelah diproses, ini itu setelah diproses dengan menggunakan aturan ini, ketemunya adalah min 5 begitu. Apa dia? Sin dari siapa? 10x plus 20 ya. Ini saya hapus. Nah, inilah contoh yang ketiga. Ya, contoh yang keempat yaitu fx sama dengan sin pangkat 3 2x min pi. Siapakah f aksen x-nya? Siapakah f aksen x-nya? Ya. Ini jawab. Tetap
Berarti fx-nya itu sama dengan sin dari 2x plus b, begitu. Ini dipangkatkan 3. Nah loh, berarti siapa g-nya? G-nya itu sin 2x plus b. Siapa n-nya? Adalah 3. Nah, berarti nanti gx-nya itu adalah sin dari 2x plus b. Oke. Kemudian g aksen x-nya siapa? G aksennya 2 dikalikan cos 2x plus b. Jadi ini turunannya. Berarti setelah dimisalkan f aksennya itu adalah siapa? F aksennya itu adalah gx, begitu, dipangkatkan 3. ini tuh adalah gx dipangkat 3. Nah, ingat di situ. Nah, ingat di situ. Nama formulanya. Kalau ini gx pangkat n, maka n-nya di sini n-nya 3. Berarti nanti f aksen x-nya nanti sama dengan 3, gitu. Dikalikan gx pangkat n-1. Gx-nya tadi ini gx. Berarti gx-nya adalah Ini gx, begitu, pangkat n-1, n-nya 2, berarti ini n-nya 3, berarti 2 dikalikan g aksen x, begitu. ya. Berarti ini. Dan kita sudah memiliki g aksen x ini, berarti nanti ini sama dengan 3. G-nya yang ini, berarti sin dari 2x plus p, begitu, plus p, begitu, dikuadratkan karena g-nya itu ini dikalikan g aksen x. G aksennya itu adalah 2 cos 2x plus p. Nah, ini g aksen x-nya. Ya, itu boleh. Berarti ini 3, begitu. Sin kuadrat itu saya pecah jadi begini. Nih. Dikalikan 2 cos 2x plus p. Karena sin kuadrat tadi sin 2x plus p dikalikan sin 2x plus p karena kuadrat. Nah, ini 3 sin 2x plus p, begitu. Ini 2-nya saya taruh di sini, punya tujuan dan maksud. Ini sin dari 2x plus p, begitu, dikalikan cos 2x plus p. Nah, gitu. Ingat rumus tadi, ini yang terakhir ini. Kalau ada 2 sin x, cos x itu kan sama dengan sin 2x. Jadi kalau ada 2 sin gx, begitu, ini cos gx, begitu, ini sama dengan sin 2 kalikan gx. Nah, kalau ada 2 sin 2x plus p, begitu, cos 2x plus p, begitu, ya sama dengan ini gx-nya 2x plus p, gx-nya 2x plus p, sin 2gx, berarti ini jadinya sin 2 kalikan gx-nya adalah 2x plus p, berarti sama dengan sin 4x plus 2p. Nah, maka ini tuh jadinya menggunakan aturan itu. Berarti sama dengan 3 sin 2x plus p, begitu, dikalikan sin dikalikan 4x plus 2p. Jadilah f aksen x-nya. Contoh yang ke-4. Ya. Contoh kelima, fx itu sama dengan cos kuadrat dari sin 3x min 2. Siapakah f aksen x-nya? Siapakah f aksen x-nya? Jawab, begitu. Jawab.
Berarti fx itu bisa ditulis seperti ini. Cos dari sin 3x min 2 begitu dipangkatkan 2. Gx nya itu cos sin 3x min 2. N nya adalah 2. Nah, berarti ini Gx nya itu sama dengan cos dari sin 3x min 2 itu Gx nya. Ya. Berarti nanti ini saya misalkan AX itu sama dengan sin 3x min 2. Berarti nanti A aksen X itu sama dengan 3 cos dari 3x min 2. Nah, ini turunannya. Berarti Gx yang baru nanti Gx yang baru kan sudah misalkan ini AX. Gx yang baru nanti akan menjadi cos daripada AX. Nah, jadi kenapa ini dimisalkan menjadi sederhana? Jadi selalu menjadi sederhana. Agar menjadi sederhana. Misalkan kalau ini sin 3x min 2 jadi cos G-nya menjadi lebih sederhana lagi. Berarti G aksen X-nya nanti sama dengan min AX-nya di video 2 dan 3 dikalikan sin dari AX begitu. Sin dari AX. Berarti sama dengan aksen X. Aksen X-nya siapa? Ini kan berarti min 3 aksen X-nya ini 3 cos dari 3x min 2 gitu. Ini A aksen X-nya. Jika masih dikalikan sin AX berarti sin AX-nya tadi siapa? Ini kan sin dari sin begitu. Sin dari sin. Kenapa? Sin AX-nya itu siapa? AX-nya itu sin 3x min 2. Sin 3x min 2. Beruntun. Itu G aksen X-nya. Nah, sekarang berikutnya siapa fx yang baru? Fx yang baru setelah dimisalkan kan cos sin 3x min 2 itu kan dimisalkan Gx. Jadi ini jadinya Gx begitu dipangkatkan 2. Ini kan sudah dimisalkan Gx, berarti yang baru nanti fx-nya jadi ini. Nah, kemudian siapa f aksen X-nya gitu kan? Berarti formula ini. Nah, berarti N berarti 2 di sini 2 dikalikan Gx begitu. 2 dikurangi 1, N-nya 2 berarti 1, tidak usah tertulis 1 itu. Kemudian masih dikalikan G aksen X. Masih dikali G aksen X begitu. Berarti sama dengan begitu 2 begitu. Gx-nya siapa? Gx-nya ini permisalan nama cos sin 3x min 2. Berarti cos sin 3x min 2 gitu. Ini Gx-nya angkat 1. Siapa G aksen X-nya? Ini G aksen X-nya. G aksennya adalah min 3 begitu. Cos dari siapa? 3x min 2 ini. Itu sin katanya sin lagi begitu dari 3x min 2. Jadi saya ulangi 2 ini 2 kalikan Gx pangkat 2 min 1 dikalikan G aksen X turunannya dari X. 2 sudah Gx nya ada ini. Nah, Gx nya ini Gx gitu. Kemudian dikalikan G aksen X nya ini. Nah, ini G aksen X nya. Nah,
G aksennya X itu ini. Nah, ini G aksen X. Gitu. Nah, saya hapus tadi hanya untuk menjelaskan. Nah, pelan-pelan begitu. Ya. Nah, diurai ini, diurai. Ingat di situ. Nah, akan saya mengurai di depan sama dengan ini min 3 begitu. Ini cos. Nah, cos ini cos begitu dari 3x min 2 begitu. Bisa gabungkan dikalikan 2 sin 2 sin kalikan sin, bukan sin 2 sin dari sin 3x min 2 dikali ini cos dari siapa? Sin 3x min 2. Ya, coba ini saya kotai. Ini istimewa, saya kotai di sini. Saya kotai. Ya. Gitu. Saya kotai itu yang saya kotai itu. Perhatikan di sini. Kalau tadi saya punya 2 sin X begitu, cos X sama dengan sin 2X gitu. Kalau ada 2 sin X cos X sama dengan sin 2X tadi, kalau ada 2 sin GX begitu, cos GX begitu sama dengan sin 2 kali GX begitu. Kan begitu. Sekarang ini analog. Kalau ada 2 sin dari sin 3x min 2 begitu dikalikan cos dari sin 3x min 2 gitu. Sebetulnya kan ini analog. Nah itu. Ya, analog itu. Kemudian ini itu analog juga dengan ini. Nah, analog dengan ini. Berarti ini nanti sama dengan 2, kalau ini GX 2GX. Berarti kalau ini berarti jadinya apa? Sin dari 2 dari siapa? Sin gitu 3x min 2. Ya. Saya ginikan untuk memperjelas. Jadi belajar matematika itu adalah analogi-analoginya itu penting karena tidak semua persoalan itu sama persis, tetapi di situ dibutuhkan analogi-analogi. Ini agak ribet, tetapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan karena ini sering dikeluarkan di SBMPTN, sehingga perlu saya sampaikan. Ya, nah, jadi ini nanti f aksen x-nya nanti begitu, f aksen x-nya nanti menjadi apa? Ini min 3, ini min 3. Yang saya kotak itu setelah diproses menjadi ini, menjadi sin 2 dari sin 3x min 2. Nah, itulah f aksen x-nya lagi. Karena ini sering dikeluarkan di SBMPTN, perlu saya sampaikan di sini. Karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan materi di buku paket misalnya, nanti kalian akan kesulitan ketika berhadapan dengan soal SBMPTN yang tingkat kesulitannya lebih daripada soal-soal di buku paket misalnya kurs. Itulah siapa itu? Itu adalah f aksen x-nya ketika fx-nya sama dengan cos kuadrat dari sin 3x min b, f aksen x-nya seperti ini. Ya. Ya, contoh berikutnya adalah fx sama dengan sin pangkat 3 cos 2x plus b. Yang ditanyakan itu adalah f aksen x. Ini sengaja saya berikan banyak contoh dengan harapan kalian semakin baik
dalam memahami konsep turunan yang berkaitan dengan dalur rantai ini. Ya, semakin banyak contoh, harapan saya semakin lebih memahami. Ya, ini contohnya di sini. Nah, ini jawab gitu. Jawab bahwa ini bisa ditulis seperti ini. Ini bisa ditulis seperti ini, dipangkatkan 3 ya. Jadi itu penulisan seperti ini. Contohnya itu kalau saya punya fx sama dengan sin kuadrat sin pangkat 3x, ya ini bisa ditulis sin dari x itu dipangkatkan 3 sama seperti itu. Berikutnya, ini analog dengan apa yang saya tulis di atas ini. Analog. Artinya apa? G-nya itu adalah sin cos 2x plus b. N-nya itu adalah 3. N-nya itu adalah 3. Maka ini nanti Gx-nya itu sama dengan sin dari cos 2x plus b. Nah, ini masih panjang lagi. Maka permisalan itu sebetulnya untuk menyederhanakan persoalan. Kalau disederhanakan sekali masih belum sederhana, ya disederhanakan lagi. Misalkan sekarang ini saya misalkan AX itu sama dengan cos dari 2x plus b. Nah, jadi ini saya misalkan AX. Nanti turunan A itu sama dengan min 2 sin begitu 2x plus b. Lihat video pertama dan kedua. Nah, seperti ini. Berarti nanti Gx yang baru nanti kan sama dengan sin daripada AX. Kenapa? Karena cos G itu kan sin cos 2x plus b. Nah, cos 2x plus b itu dimisahkan AX, berarti ini sin AX. G yang baru setelah permisalan. Berarti nanti G aksen X-nya nanti sama dengan A aksen X begitu cos daripada AX gitu. Nah, AX-nya kan sudah ada, A aksen X-nya ini min 2 sin 2x plus b begitu. Cos, ini cos. AX-nya kan ini. Nanti cos lagi 2x plus b. Itu rentetannya, urutannya. Nah, terus kemudian berarti fx yang baru setelah dimisalkan, ini tadi kan sin cos 2x plus b itu dimisalkan gx maka 3. Nah, setelah misalkan sederhana sekali. Ini itu adalah gx tadi. Karena ini dimisalkan oleh gx angka 3. Sederhana. Menyederhanakan persoalan ketika kita mengerjakan persoalan matematika dengan permisalan-permisalan. Maka f aksen x nanti analog dengan ini. Kalau ini n, ini f aksennya n ini berarti 3 gitu, 3 gitu. Ini gx pangkat 3 dikurangi 2. Kalau n dikurangi 1, sorry, n dikurangi 1, berarti ini 2 maksud saya. Masih dikalikan G aksen X ini. Nah, jadi permisalan-permisalan tadi sebenarnya menyederhanakan persoalan. Sehingga nanti F aksen X-nya nanti diolah. Siapa dia? 3. Ya, 3. Siapa GX-nya? GX-nya ada ini. Nah, GX-nya ada itu. Berarti sin dari cos 2x plus p begitu dipangkatkan 2. Ya, itu apa? Pengganti dari 3 kalikan gx pangkat 2. Masih dikalikan g aksen x. Ingat, g aksen x-nya kan ini. G aksennya ini. Nah, berarti dia apa? Dikalikan min 2 begitu
sin dari 2x plus p begitu, cos dikalikan cos lagi dari 2x plus p. Nah, rentetannya seperti itu. Kita olah. Jadi min 2 saya taruh depan. Ini min saya taruh sini, jadinya ini min gitu. Ini saya taruh di depan, jadinya adalah sin dari 2x plus p begitu. Kemudian ini saya jabarkan. Jadinya kan sin dari cos 2x plus p begitu. Sin dari cos 2x plus p begitu. Kan itu kan? Karena kuadrat. Sin cos 2x plus p kuadrat ya sin cos 2x plus p dikali sin cos 2x plus p. Gitu. Kemudian ingat, ini sudah ditulis di depan. Minnya juga satu depan. Ini masih dikali dengan 2 cos 2x plus p. Gitu. Kita olah ini. Serumit apapun persoalan, tetapi kalau kita berusaha semaksimal mungkin, persoalan itu akan selesai. Ya, ini akan saya jabarkan sekarang. Ini tuh min 3 sin dari 2x plus p begitu. Ini satu depan. Sin dari cos 2x plus p begitu. Ini 2-nya saya taruh depan. 2 ini sin dari cos 2x plus p begitu. Ini berarti cos 2x plus p. Coba amati sekarang yang ini. Yang saya kotak ini sama. Tadi kalau ada 2 sin x cos x itu sama dengan sin 2x. Begitu. Kalau ada 2 sin gx begitu, dikalikan cos gx harus sama. Kalau gx dan gx ini sama dengan sin 2 dikalikan gx kan gitu. Berarti nanti kalau ada 2 begitu sin cos dari 2x plus p begitu, cos dari cos 2x plus p begitu. Nah, ini ingat, ini itu analog dengan gx, ini itu juga analog dengan gx. Maka jawabnya kan sin 2gx, cuma gx-nya adalah cos 2x plus p. Cos 2x plus p. Nah, sehingga jawabnya ini adalah min 3 sin dari 2x plus p begitu. Ini masih dikali ini sin cos dari 2x plus p begitu. Ternyata ini setelah disederhanakan menggunakan aturan ini ketemunya adalah sin dari 2 cos 2x plus p. Saya hapus. Nah, inilah f aksen x-nya. Jadi kalau ada fx sama dengan sin pangkat 3 cos 2x plus i, f aksennya siapa? Setelah diproses akan menghasilkan seperti ini. Ya, ini perlu kecermatan. Ya, beginilah pembahasan sampai di sini, pembahasan turunan fungsi trigonometri di sini. Ini adalah pembahasan terakhir dari turunan trigonometri. Ini saya perlu sampaikan karena turunan trigonometri ini sering dikeluarkan di tes SBM PTN, sehingga kalian
kalian harus memahami agar kalian nanti bisa mengerjakan soal SBMPTN yang berkaitan dengan turunan trigonometri ya. Kemudian nanti insya Allah pada waktu saya akan membahas berikutnya adalah aplikasi turunan trigonometri. Nah, perlu kalian ketahui lebih dahulu bahwa untuk membahas aplikasi turunan trigonometri ini, maka kalian harus mahir dulu pada bahasan turunan trigonometri, karena aplikasi turunan trigonometri nanti dasarnya adalah turunan trigonometri itu sendiri ya. Ini simak dengan baik, semoga bermanfaat.